Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mutiara Cahyani, nomor absen 22 dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang animalia. Dimulai dari ciri-ciri animalia. Yang pertama, animalia merupakan organisme eukariotik, yaitu memiliki membran inti. Yang kedua, bersifat multiseluler, yaitu memiliki sel banyak. Yang ketiga, heterotrof, artinya tidak dapat membuat makanan sendiri sehingga membutuhkan bahan organik lain untuk kebutuhan nutrisinya. Dan yang keempat, montil, yaitu bisa bergerak, umumnya bereproduksi secara seksual namun bisa juga dengan cara aseksual. Klasifikasi animalia. Yang pertama, invertebrata. Invertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Berikut ini merupakan filum-filum dari animalia yang termasuk dalam invertebrata. A. Porifera. Porifera juga sering disebut sebagai hewan berpori atau spons. Hal ini karena sebagian besar spesiesnya memiliki kerangka dari serapongin sehingga bagian tubuhnya seperti spons. Ciri-ciri Porifera. Yang pertama, sebagian besar hewan berpori hidup di laut, hanya sebagian yang hidup di air tawar. Yang kedua, rangka luar terdiri atas spikula yang tersusun dari zat kapur dan zat kresik. Yang ketiga, tidak memiliki rongga sejati, yaitu tidak dapat dibedakan antar organ-organnya seperti mata, hidung, dan telinga. Yang keempat, pencernaan dilakukan secara intraseluler di dalam klonosit dan amoebosit. Yang kelima, tubuhnya melekat pada suatu dasar dan standar atau menetap. Klasifikasi Porifera. Yang pertama, Calcarea. Anggota kelas ini merupakan para spons berkapur, kerangkanya terdiri dari spikula kalsium karbonat, seperti jarum. Yang kedua, Hexatinellida. Habitatnya di tan, dan biasanya disebut juga sebagai spons gelas atau kaca. Spikula kelas Hexatinellida terdiri dari silikat dan tidak mengandung spongin. Yang ketiga, Demospongiae. Jenis spons yang sering ditemukan di lautan. Mereka bisa hidup di air tawar, tidak memiliki spikula triakson, tetapi spikula yang dimilikinya berbentuk monokson dan trekson yang mengandung silikat. B. Coleanthera atau Cnidaria. Namun filum ini berasal dari kata keolos yang berarti rongga dan ekstron yang berarti usus. Jika diartikan secara umum, yaitu hewan berongga. Ciri-cirinya yang pertama, tubuhnya berbentuk simetri radial. Yang kedua, tubuhnya terdiri dari atas dua lapisan atau diploblastik dan memiliki sel penyengat. Yang ketiga, mulut dikelilingi oleh tentakel dan tidak memiliki anus. Yang keempat, sistem pencernaan hanya berupa rongga gastrovakuler. Yang kelima, memiliki satu lubang tubuh yang berfungsi sebagai mulut sekaligus anus. Yang keenam, terdapat dua variasi bentuk hidup, yaitu diam atau sesil yang disebut polip, dan bergerak atau motil yang disebut medusa. Dan yang terakhir merupakan organisme karnivora atau pemakan daging menggunakan tentakelnya. Klasifikasi Coelenterata. Yang pertama, hydrozoa. Anggota dari kelas ini hidupnya ada yang soliter dan koloni. Mereka termasuk hewan akuatik, yaitu hidup di perairan, baik perairan tawar maupun laut. Umumnya mereka berbentuk polip. Yang kedua, Scyphozoa. Kelas Scyphozoa memiliki anggota dengan ciri-ciri tubuhnya yang menyerupai mangkuk. Mereka memiliki siklus hidup yang terdiri dari fase polip dan fase medusa, tapi fase medusa lebih menonjol dari polip. Yang ketiga, Anthozoa. Anggota yang bergabung dalam kelas ini memiliki bentuk yang menyerupai bunga. Mereka hanya mengalami fase polip karena fase medusanya telah tereduksi. Platyhelminthes. Platyhelminthes diambil dari bahasa Yunani, yaitu platy yang artinya pipi dan helminthes yang berarti cacing. Mereka termasuk dalam hewan triploblastik atau memiliki tiga lapisan sel, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Ciri-cirinya, yang pertama memiliki tubuh simetril, bilateral. Sisi kanan dan sisi kiri tubuhnya sama dan berbentuk pipi. Yang kedua, belum memiliki peredaran darah, sistem respirasi, dan anus. Yang ketiga, memiliki sistem ekskresi. Yang keempat, merupakan hewan aselomata, yaitu belum memiliki rongga tubuh.
Klasifikasi Platyhelminthes. Yang pertama, Tulbellaria, cacing berambut getar. Sebagian besar cacing hidup bebas atau bukan sebagai parasit adalah anggota kelas ini. Cacing ini bersifat karnivora dan bisa ditemukan di kolam, sungai, atau daun batu yang terkena genangan air. Mereka memiliki silia, fungsinya sebagai alat gerak. Yang kedua, Tremotoda, cacing isap. Semoga anggota cacing ini adalah parasit. Mereka memiliki ukuran 1 atau 6 cm dengan bentuk silinder, seperti daun untuk menghisap dan menempelkan diri ke permukaan inangnya. Trematoda dewasa biasanya hidup di usus, hati, paru, dan pembuluh darah hewan vertebrata, termasuk manusia. Yang ketiga, Cestoda, cacing pita. Mereka memiliki dalam cacing parasit yang memerlukan dua inang berbeda dalam siklus hidupnya. Untuk cacing pita dewasa, mereka hidup pada saluran pencernaan inangnya. Sedangkan untuk larvanya hidup di otot, hati, atau jaringan di bawah kulit inangnya. D. Demathelminthes. Demathelminthes berasal dari bahasa Yunani, yaitu nema yang berarti benang dan helminthes yang berarti cacing. Bentuknya bulat panjang seperti benang. Nemalemminthes sudah memiliki rongga tubuh semu, makanya sering juga disebut sebagai hewan pseudoselmata. Ciri-cirinya termasuk hewan triplobastik. Yang kedua, memiliki rongga tubuh semu atau pseudolemata. Yang ketiga, tubuhnya tidak bersegmen dan mengalami eksidisis atau terkelupasnya bagian kulit luar. Yang keempat, merupakan hewan simetril bilateral. Dan yang terakhir, tubuhnya ditutupi oleh kutikula dan tidak berselia. Klasifikasi Nemathelminthes. Yang pertama, nematoda. Nematoda atau cacing giling atau cacing gelang, anggota kelas ini memiliki kutikula tubuh yang transparan dan memiliki mulut serta lubang ekresi. Cacing ini seperti benang dengan berwarna putih. Yang kedua, Nematomorpha. Cacing kelas ini juga dikenal sebagai bulu kuda atau cacing Gordian. Ukuran mereka cukup bervariasi, yaitu sekitar 50-100 mm. Tapi ada juga bisa mencapai 2 meter. Mereka bisa ditemukan di tempat-tempat yang lembab seperti kolam renang, sungai, dan berbagai genangan air lainnya. Untuk cacing dewasa, mereka akan hidup bebas, sedangkan larvanya akan melekat pada tubuh manusia atau arthropoda. Annelida. Annelida adalah cacing dengan bentuk menyerupai cincin yang diuntai karena tubuhnya tersusun atas segmen-segmen, menurut John W. Kimball. Dalam bukunya yang berjudul Biologi tahun 1983, cacing jenis ini memiliki ciri khas yaitu simetril bilateral dan memiliki rongga tubuh yang besar berisi cairan. Ciri-cirinya yang pertama merupakan hewan selomata, yaitu sudah memiliki rongga tubuh yang sempurna. Yang kedua, memiliki tubuh bersegmen, menyerupai rangkaian cincin atau gelang. Yang ketiga, habitatnya di perairan laut atau tawar dan tanah yang lembab. Klasifikasi Annelida. Polychaeta. Polychaeta berasal dari bahasa Yunani, yaitu poly yang berarti banyak dan chaeta yang berarti rambut. Mereka memiliki sepasang struktur yang menyerupai dayung di setiap segmennya. Namanya Paropida. Fungsi Paropida adalah sebagai alat gerak sekaligus insang. Umumnya anggota kelas ini hidupnya di perairan laut. Yang kedua, Oligochaeta. Oligochaeta merupakan cacing yang memiliki sedikit rambut. Mereka bersegmen dan bersifat hermaprodit, namun tidak bisa membuahi dirinya sendiri. Habitatnya di tanah, tempat lembab, dan air. Yang ketiga, Hirodenia. Anggota kelas ini tidak mempunyai rambut. Tubuh mereka pipih dan ujungnya sedikit runcing. Mereka memiliki alat penghisap pada segmen ujung awal dan akhir yang berfungsi untuk menempel dan bergerak. F. Mollusca. Mollusca dalam bahasa Latin adalah molluscus yang berarti lunak karena tubuhnya yang lunak. Itulah membuatnya dilindungi oleh cangkang. Ya, meskipun tidak semuanya. Ciri-cirinya yang pertama memiliki tubuh lunak dan tidak beruas atau berbuku-buku. Yang kedua, bagian tubuhnya terdiri dari mentel lipatan kulit untuk mereproduksi cangkang. Vilkera emas melindungi organ dalam dan kaki alat gerak. Di dalam mulut moluska ada suatu lidah bergigi yang bernama radula. Fungsinya untuk menggerus atau mengunyah makanan. Meskipun radula ini
hanya ada bagian bawah mulutnya. Yang ketiga, hidupnya di air dan ada juga yang di darat. Yang keempat, organ ekskresinya yang dimiliki berupa Nelvirida. Klasifikasi moluska yang pertama gastropoda atau siput. Gastropoda merupakan anggota dari filum moluska yang bertubuh lunak dan memiliki cangkang tunggal. Kelompok ini juga memiliki trosi. Umumnya, kelompok ini habitatnya di lautan dan ada beberapa yang sudah beradaptasi hidup di darat. Yang kedua, Pelycopoda atau kerang-kerangan. Pelycopoda atau Bivalvia merupakan hewan lunak yang memiliki cangkang yang terbagi menjadi dua. Umumnya simetri bilateral, anggota kelompoknya rata-rata hidup di perairan. Yang ketiga, Cephalopoda. Di antara filum moluska, Cephalopoda adalah yang paling kompleks karena anggota kelompok ini memiliki kepala. Kepala ini di dalamnya ada otak yang mengintegrasikan seluruh informasi sensoris dan motoris pada Cephalopoda. Jadi, bisa dibilang anggota kelompok ini pintar-pintar. G. Arthropoda. Arthropoda merupakan hewan berbuku-buku atau bersegmen. Selain memiliki ciri bersegmen, ciri lainnya adalah memiliki kutikula yang keras yang membentuk kerangka luarnya. Ciri-ciri arthropoda yaitu yang pertama tubuhnya bilateral simetris, yang kedua, bersifat triploblastik. Yang ketiga, tubuhnya bersegmen-segmen atau berruas-ruas. Yang keempat, mempunyai rangka luar dari tanduk kitin. Yang kelima, berkembang biak secara seksual dan aseksual. Berkelamin terpisah dan pembuahan secara internal. Klasifikasi arthropoda yang pertama Arachnoidea. Arachnoidea atau biasanya juga disebut dengan Arachida berasal dari bahasa Yunani yaitu arache yang berarti laba-laba. Yang kedua Crustacea. Crustacea atau udang-udangan juga terdiri dari cephalothrust dan abdomen. Bagian cephalothrust dilindungi oleh kulit keras yang disebut karapas. Mereka punya 5 pasang kaki dengan 1 pasang kaki capit dan 4 pasang kaki jalan. Yang ketiga, Myriapoda, golongan hewan berkaki banyak. Yang keempat, Insecta. Insecta adalah serangga, salah satu kelas invertebrata di dalam filum Arthropoda yang memiliki eksoskelen berkitin. H. echinodermata. Echinodermata berasal dari bahasa Yunani yaitu echos yang berarti duri dan derma yang berarti kulit, berarti hewan yang berkulit berduri. Ciri-cirinya yang pertama, organisme eukariotik multiseluler. Yang kedua, umumnya memiliki tubuh simetril radial dan hampir semuanya pentamorus berlengan 5. Yang ketiga, tubuhnya triploblastik atau terdiri dari 3 lapisan. Yang keempat, umumnya bergerak dengan ambur kelar atau kaki tabung, tidak memiliki sistem ekskresi. Yang terakhir, pada permukaan tubuhnya terdapat tonjolan yang menyerupai duri. Klasifikasi Echinodermata. Yang pertama, Asteroidea. Kelas ini juga disebut dengan bintang laut karena bentuknya yang seperti bintang dengan 5 lengan atau berbentuk simetri radial. Yang kedua, Ophiroidea. Ophiroidea berasal dari bahasa Yunani ophio yang berarti ular sesuai dengan namanya. Meskipun bentuk anggotanya hampir semua seperti Asteroidea, namun mereka memiliki bentuk lengan yang lebih langsing, panjang dan fleksibel. Tubuhnya kecil dan pipih seperti cakram. Yang ketiga, Echinoidea. Berbeda dengan kedua kelas di atas, Echinoidea atau bulu babi tidak mempunyai lengan. Habitatnya di tepi pantai atau di dasar perairan, dan mereka akan memakan rumput laut atau hewan yang sudah mati. Yang keempat, Chirnoidea. Chirnoidea berasal dari kata chirnon, yang berarti lili, dan eideas berarti bentuk. Bentuknya menyerupai bunga lili. Mereka memiliki warna yang mencolok, dan ukuran panjangnya tidak melebihi 40 cm sama seperti kelas lainnya. Jenis ini juga memiliki cakram sentral dengan 5 lengan. Yang kelima, Holothuriroidea. Berbicara mengenai kelas Holothuriroidea, berarti kita akan membahas tentang teripang. Hewan ini berbentuk lonjong seperti ketimun, bahkan ada yang menyebutnya timun laut, karena memang bentuknya mirip. Mereka berjalan menggunakan kaki tabung. Yes, mereka memiliki kaki tabung yang berfungsi untuk berjalan.
Dan juga mereka tidak mempunyai duri, tetapi punya tentakel di sekitar mulutnya. Chordata. Chordata berasal dari bahasa Yunani yaitu chorde, yang berarti dawai, senar, atau tali. Sesuai dengan namanya, anggota kelompok chordata memiliki notochord chorda dorsalis, memanjang sebagai kerangka sumbu tubuh. Ciri-cirinya yang pertama memiliki notochord, semacam tulang rawan yang memanjang di bawah. Susunan saraf notochord ini berfungsi sebagai pendukung tubuh. Yang kedua, memiliki celah faring yang meluas ke lingkungan luar, memiliki organ-organ pencernaan. Dan yang ketiga, memiliki ekor pos anal yang dapat digunakan untuk pergerakan, keseimbangan, menarik pasangan, atau memberikan sinyal bahaya. Klasifik-chordata yang pertama, Cephalochordata. Istilah Cephalochordata diambil dari dua kata dalam Yunani, kaphale dan chordae. Kaphale sendiri dalam bahasa Yunani berarti kepala. Subfilum juga dikenal dengan nama Acrania dan terdiri dari atas 30 spesies. Yang kedua, Urochordata. Urochordata sering juga disebut sebagai tunicata yang diambil dari kata tunicate atau mantel, disebut tunicata. Soalnya, sebagian besar hewan Euchordata hidup menempel di bebatuan seperti mantel. Sebagian kecil Euchordata lainnya hidup di plankton. Yang ketiga, Agnatha. Agnatha yang diartikan hewan tidak berrahang. Hewan-hewan pada subfilum ini biasanya hidup sebagai parasit pada ikan-ikan besar untuk bertahan hidup karena Agatha akan memakan daging inangnya sampai habis dan hanya menyisakan tulang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.